Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ubaidah bercerita, pada hari itu, ada seorang penduduk Basrah pergi ke gurun untuk menunggu kedatangan untanya. Saat pergi, anjing miliknya mengikutinya. Karena tidak suka anjing itu mengikutinya, lantas orang itu memukulnya dan mengusirnya. Akan tetapi, anjing itu tetap bersikeras mengikutinya dan tidak mau pulang. Karena merasa jengkel, akhirnya dia melempar anjingnya itu dengan batu hingga anjing itu berdarah. Akan tetapi, si anjing tetap bersikukuh terus mengikutinya. Setelah sampai di lokasi, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang memiliki persoalan dengan dirinya. Waktu itu, sebenarnya dia sedang ditemani oleh seorang tetangga dan saudaranya. Tapi mereka berdua lari meninggalkan dirinya sendirian dan tidak berani membantunya. Dalam insiden penyerangan itu, dia mengalami banyak luka di tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya dilempar ke dalam sebuah sumur, lalu ditimbun dengan tanah. Waktu itu, si anjing terus menyalak mengonggongi mereka. Melihat hal itu, mereka lantas melempari si anjing agar pergi. Setelah merasa yakin bahwa orang itu pasti sudah meninggal dunia, lantas mereka pergi. Setelah mereka pergi, si anjing langsung berlari ke sumur yang telah ditimbun tanah itu dan terus menggalinya dengan menggunakan kakinya hingga kepala orang itu terlihat. Pada waktu itu, dia tampak terengah-engah dan hampir mati kehabisan nafas. Kebetulan, saat itu ada sejumlah orang lewat. Melihat ada seekor anjing menggaruk-garuk tanah, mereka langsung merasa curiga dan mengira anjing itu sedang menggali dan merusak makam. Lalu, mereka bergegas mendekat dan mendapati seorang pria yang tertimbun tanah dalam kondisi terengah-engah kehabisan nafas. Lalu, mereka segera menolongnya dan mengeluarkannya, kemudian membawanya pulang ke rumahnya. Abu Ubaidah berkata, oleh karena itu, daerah tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Bi'arufkal, yaitu sumur anjing. Abu Ubaidah menyandungkan bait syair yang menggambarkan kejadian tersebut. Tetangga dan saudara kandungnya lari meninggalkan dirinya, namun anjingnya menolongnya meskipun dia telah memukulinya. Selanjutnya, diceritakan dari Muhammad bin Khalid. Ada seorang datang menghadap kepada salah seorang sultan. Di dalam perjalanan, dia melihat sebuah kuburan berkubah dan tertuliskan, "Ini adalah kuburan seekor anjing. Barang siapa ingin tahu kisahnya, silahkan pergi ke kampung demikian dan demikian. Di kampung itu, dia akan menemukan orang yang bisa menceritakan kisahnya." Karena merasa penasaran, lantas dia bertanya di mana letak kampung tersebut dan pergi ke sana. Setelah sampai di kampung tersebut, dia bertanya kepada penduduk tentang kuburan anjing yang dia lihat tersebut. Lantas, mereka mengatakan, jika ingin mengetahui kisahnya, silahkan menemui si kakek Fulan. Lantas, dia pun pergi menemui si kakek itu yang dimaksud. Ternyata, si kakek tersebut sudah sangat tua, berusia lebih dari 100 tahun. Setelah mengutarakan maksud dari kedatangannya, lantas si kakek mulai bercerita seperti berikut. Dulu, di negeri ini terdapat seorang raja besar. Dia dikenal sebagai seorang raja yang gemar berwisata, berburu, dan bepergian. Dia memiliki seekor anjing yang dia rawat dengan baik dan memberinya sebuah nama. Anjing itu selalu bersama dengannya. Pada waktu sarapan, makan siang, dan makan malam, sang raja pun juga memberi si anjing makanan. Pada suatu hari, sang raja pergi ke salah satu tempat liburan miliknya untuk bersantai dan berburu di sana. Dia menyuruh salah satu pembantunya untuk menemui juru masak kerajaan dan memintanya untuk memasak bubur sari dengan menggunakan susu, karena dia sedang ingin makan masakan tersebut. Sementara itu, sang raja pergi
Juru masak kerajaan lantas memasak makanan seperti yang dipesan oleh sang raja. Dia menyiapkan susu dan roti besar di meja, tapi dia lupa menutupnya dan sibuk memasak masakan lainnya di dapur. Lalu, ada seekor ular berbisa keluar dari salah satu celah tembok, menjilati susu yang ada di meja dan mengeluarkan bisanya di masakan sarit yang ada. Pada waktu itu, anjing sedang duduk dan melihat semua kejadian tersebut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya sanggup, pasti si anjing sudah mengusir ular tersebut. Sang raja juga memiliki seorang pembantu perempuan bisu yang juga kebetulan melihat kejadian tersebut. Sementara itu, sang raja selesai berburu pada petang hari. Lalu dia berkata, "Wahai para pembantu, makanan pertama yang kalian sajikan kepada saya adalah sarit. Tolong bawakan ke sini segera, karena saya sudah tidak tahan untuk menyantapnya." Pada saat makanan itu diletakkan di depan sang raja, si pembantu perempuan bisu itu berkata kepada mereka dengan bahasa isyarat untuk memberitahukan bahwa makanan itu mengandung racun ular. Tapi mereka tidak paham. Sementara itu, si anjing juga terus menyalak tiada henti, namun tidak ada yang paham maksudnya. Lalu, dilemparkanlah makanan kepadanya seperti biasanya supaya ia diam dan tidak menyalak lagi. Tapi, ia sama sekali tidak mau mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Si anjing terus menyalak dan tidak mau diam, dan karena merasa terganggu, akhirnya sang raja menyuruh pelayan agar membawa anjing itu menjauh. Lalu, sang raja bersiap-siap menyantap makanan kesukaannya itu. Melihat hal itu, lantas si anjing langsung berlari dan meloncat ke tengah meja makan, lalu memasukkan mulutnya ke dalam makanan beracun tersebut. Seketika itu juga, si anjing langsung terjatuh mati, tubuhnya mulai melepuh, lalu dagingnya rontok berjatuhan. Melihat semua kejadian itu, sang raja benar-benar merasa heran dengan si anjing dan tingkahnya itu. Lalu, si pelayan perempuan bisu kembali berbicara kepada mereka dengan bahasa isyarat, dan kali ini mereka paham maksudnya. Lalu, sang raja berkata kepada para pejabat kerajaan, "Sesungguhnya, sesuatu yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya sudah selayaknya mendapatkan hadiah dan penghargaan. Saya sendiri yang akan membawa dan menguburkan jasad anjing saya ini." Lantas, sang raja menguburkan jasad si anjing, membangun sebuah kubah di atasnya, dan menuliskan di atasnya tulisan seperti yang engkau baca itu. "Demikianlah kisah kuburan anjing itu," kata si kakek menutup ceritanya. Selanjutnya, dikisahkan Muhammad bin Al-Husain bin Rashid. "Saya melihat seseorang yang begitu menyayangi dan merawat anjing miliknya. Dia memberikan perhatian yang luar biasa besar kepada anjingnya itu. Lantas, saya menanyakan kepadanya tentang alasan di balik semua itu. Lalu, dia mulai bercerita. Anjing ini telah menyelamatkan saya dari malapetaka besar yang hampir merenggut nyawa saya. Dulu, saya punya seorang kawan dekat. Kami bersahabat dan bergaul sejak beberapa tahun. Pada suatu hari, kami pergi berperang. Setelah perang selesai, kami kembali pulang. Pada waktu itu, saya membawa kantong uang yang saya ikat di pinggang dan berisikan banyak dinar. Waktu itu, saya juga berhasil membawa pulang harta ghanimah yang cukup banyak. Lalu, kami singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Kemudian, tiba-tiba kawan saya itu mengikat dan membelenggu saya. Lalu dia membuang tubuh saya di tengah lembah dan mengambil semua harta yang saya bawa waktu itu. Kemudian, dia pergi meninggalkan saya di sana dalam kondisi seperti itu. Saat itu, saya merasa putus asa dan tidak lagi memiliki harapan untuk selamat. Pada waktu itu, anjing ini duduk di samping saya. Kemudian, ia pergi meninggalkan saya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, anjing ini kembali lagi sambil membawa roti di mulutnya. Lalu ia meletakkan roti itu di depan saya. Lantas, saya pun memakannya. Kemudian, dengan susah payah, saya berusaha merangkak ke sebuah tempat yang ada airnya.
lalu saya minum. Anjing ini menemani saya sepanjang malam dan terus menggonggong sampai pagi. Karena tidak kuasa menahan kantuk, akhirnya saya tertidur dan anjing itu pergi. Tidak lama kemudian, anjing itu sudah kembali lagi sambil membawa roti, lalu meletakkannya di depan saya. Lantas saya pun memakannya. Pada hari ketiga, anjing itu pergi lagi. Dalam hati saya berkata, ia pasti pergi untuk kembali lagi sambil membawakan roti untukku. Benar saja, tidak lama kemudian, anjing itu datang sambil membawa roti di mulutnya, lalu meletakkannya di depanku. Belum sampai habis roti itu saya makan, tiba-tiba putraku sudah berada di dekat kepala saya sambil menangis dan berkata, "Apa yang ayah lakukan di sini? Bagaimana ayah bisa berada di sini seperti ini? Bagaimana ceritanya?" Setelah putraku melepaskan tali yang mengikat tubuh dan tanganku, lantas saya bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau bisa tahu kalau ayah di sini? Siapa yang memberitahu engkau?" Lantas dia berkata, "Kemarin anjing ini datang ke rumah, lantas saya lemparkan roti ke arahnya. Anehnya, ia mengambil roti itu, tapi tidak memakannya. Anjing ini mengambil roti yang saya lemparkan dan langsung pergi sambil membawa roti tersebut di mulutnya. Biasanya, anjing ini selalu bersama ayah. Hari itu, ketika anjing ini pulang ke rumah sendirian tanpa bersama ayah, kami mulai merasa agak curiga. Anjing ini membawa roti yang kami berikan dengan mulutnya, tapi dia tidak memakannya dan langsung berlari pergi. Kami pun merasa semakin curiga dengan ulah anjing ini. Lalu, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti anjing ini hingga saya bisa sampai berada di sini sekarang. Demikianlah kisah saya dan anjing saya ini. Anjing memiliki kedudukan spesial di mata saya dibandingkan keluarga dan kerabat, kata orang itu mengakhiri ceritanya. Wallahu a'lam bissawab.